Selamat datang di video edukasi lingkungan kita. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita bisa mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Oh man, it's freaking strong. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Apa yang tadi ditangkaplah dari 1,5 jam? Plastik itu ternyata kalau dibiarkan itu akan retak. Mungkin sekitar ini diciptakan untuk mengurangi limbah kertas yang berarti mengurangi penebangan pohon seperti itu. Dan tapi ternyata saat ini malah plastik yang menjadi musuh kita. Jadi menurut saya permasalahan plastik ini itu akar masalahnya ada dua. Yang pertama itu pemerintah yang kurang tegas terhadap sampah plastik ini. Dan yang kedua itu tentang kita sendiri. Saya lebih menyampaikan tentang apa yang pandangan saya mengenai nonton film pada malam hari ini. Yang pertama-tama kita perlu setujui bahwasanya apa yang dikatakan Ari tadi itu sangat benar ya. Bahwasanya kita perlu adanya keseriusan atau keberlanjutan mengenai masalah plastik ini. Mungkin dari saya sendiri sih ketika melihat video ini kita tidak bisa langsung melihat dampaknya dari apa yang kita lihat pada hari ini. Mungkin untuk video ini mungkin bisa jadi gambaran atau pemahaman awal untuk kita bisa menerapkan di lingkungan selanjutnya. Karena berhasil atau tidaknya pada malam hari ini itu ditentukan dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selanjutnya. Sambil bertanya ya Mas. Ya. Mungkin kan adanya gerakan inisiatif ini kan merupakan bentuk dari kelalaian pemerintah kita dalam menghadapi permasalahan ini ya. Ada nggak sih sebenarnya regulasi yang bisa membungkam gitu mengenai permasalahan ekspor sampah dari luar itu serta impor sampah dari luar serta itu kegiatan masyarakat yang membuang sampah sembarangan itu Mas. Mungkin ada regulasi dari pemerintah yang bisa membungkam hal tersebut. Soalnya kan saya lihat tadi pemerintah cuma bilang mereka cuma mendukung gerakan dari komunitas tersebut, bukan menerapkan regulasi yang bisa membungkam. Terima kasih. Sebenarnya diterangkan tadi dalam video ini kan sudah ada regulasi yang akhirnya tidak boleh loh mengimpor plastik sampah plastik ke Indonesia. Tapi dengan adanya celah dengan aturan impor kertas yang masih ada di green apa tadi ya, akhirnya yang mana kalau impor kertas itu tidak harus dicek oleh bea cukai ataupun pemerintah, yang akhirnya cover kontainer yang di packing tadi luarnya kertas tapi dalamnya plastik sekali pakai. Ya harusnya simpel sih ketika pemerintah mengetahui data ini, kecurangan ini, kan bisa jadi akhirnya semua jenis impor limbah termasuk kertas itu harusnya dicek dong gitu, biar akhirnya sampah dari luar negeri negara mereka bersih, negara kita ya kotor. Saya cuma tidak ingin berkata terlalu banyak. Saya ada lagu bagus nih, mungkin bisa sebagai perspektif closing kita di malam hari ini. Kita nonton dulu ya, kita nonton dulu ya. Yang tahu lagunya saya nyanyi deh. Rumah satu-satunya. Sangat memenuhi dari PGSD, kita sangat beruntung bisa memaparkan teman-teman kampanye lingkungan tentang mikroplastik. Harapannya ketika jadi guru, please sampaikan karena sangat penting dan mereka masih polos, kita masih jadi sangat mudah kita paham. Dan ini yang menjadi pemutus generasi yang mana mungkin orang-orang terdahulu kita, seorang sebelum kita ya, susah untuk akhirnya membuat mereka buang sampah di tempat atau bahkan mengurangi sampah. Itu aja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. plastik sekali pakai seperti botol plastik, kantong plastik, dan tempat jajanan biasanya seringkali berakhir di pembuangan sampah. Setiap tahun jutaan ton plastik mencemari lingkungan kita, merusak ekosistem, dan mengancam kehidupan hewan sekitar kita. Di
ada kabar baik nih, setiap dari kita bisa melakukan perubahan sederhana yang berdampak besar. Berikut beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Ketika kalian membeli barang atau makanan, kita bawa kantong biar bisa mengurangi sampah di sekitar kita atau di lingkungan kita. Jika kalian membeli minuman di luar, alangkah baiknya pakai plastik atau bawa dari biar mengurangi sampah di luar atau di lingkungan sekitar kita. Kita dapat membawa tempat makan di rumah agar jika membeli makanan dapat memakai kemasan yang tidak sekali pakai atau terbuat dari plastik dan sebagainya. Selain mengurangi plastik sekali pakai, kita juga bisa bergabung bersama komunitas atau gerakan lingkungan di daerah kita. Dan kita juga bisa bersama-sama membersihkan lingkungan dan menjaga dan meningkatkan kesadaran